Kekuatan pikiran mengaktifkan reticular activating system lewat tulisan. Sedulur, tahu nggak panjenengan bahwa ada sebuah jembatan fisik yang menghubungkan dunia imajinasi panjenengan dengan realitas materi ini? Jembatan itu bukan jauh di hutan sana atau di awan-awan bahkan, melainkan berada di ujung jari-jari panjenengan saat panjenengan memegang sebuah pena. Banyak orang gagal dalam manifestasi karena impian mereka hanya melayang-layang di kepala. Koyo apa ya? Koyo pego, kayak asap yang mudah tertiup angin bablas. Nah, di video ini, Palang akan ngajari panjenengan cara mengunci impian-impian panjenengan tersebut ke dalam sel-sel otak panjenengan melalui tindakan sederhana yang dinamakan menulis dengan tangan. Ya, ingat ya, menulis dengan tangan ya, bukan menulis dengan komputer, dengan handphone, bukan, tapi menulis dengan tangan. Kita mulai dari dasarnya, yaitu adanya sains di balik gerakan tangan. Sedulur, mengapa menulis tangan jauh lebih sakti daripada mengetik di layar ponsel atau di laptop? Secara sains, saat panjenengan menggerakkan pena di atas kertas, panjenengan sebenarnya melibatkan ribuan gerakan-gerakan saraf-saraf motorik halus. Gerakan ini mengaktifkan kelompok sel saraf di batang otak yang disebut RAS. Ya, RAS itu singkatan soko Reticular Activating System. Nah, RAS ini adalah filter informasi di otak panjenengan. Dia itu bertindak seperti apa ya? Ya, seperti security, seperti satpam. Satpam yang menentukan informasi mana yang penting dan mana yang tidak penting. Mana yang penting dan mana yang sampah. Saat panjenengan menuliskan tujuan panjenengan, panjenengan sedang memberi perintah tegas kepada RAS ini. Ini penting, cari jalan untuk mewujudkannya. Nah, begitu. Secara otomatis, kesadaran atau awareness panjenengan akan mulai menangkap peluang, menangkap ya perhatian orang-orang dan ide yang sebelumnya tidak terlihat. Hal ini terjadi karena filter otak panjang sudah dikalibrasi ulang melalui tindakan berupa menulis tadi, yang melalui tinta yang panjang goreskan di kertas itu. Ribuan tahun yang lalu ya, seorang nabi bernama Habakuk diberikan sebuah instruksi yang luar biasa oleh Tuhan. Dikatakan begini, tulislah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang yang membacanya dapat berlari. Sedulur, ini bukan sekedar saran administratif ya, harus tercatat, tertulis, terdokumentasi. Ini bukan soal administrasi, kayak di kantor itu bukan. Tapi ini adalah hukum manifestasi. Jadi Pak Habaku ini sedang mempraktekkan hukum-hukum manifestasi. Mengukir visi berarti membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret, yang nggak kelihatan menjadi kelihatan. Mas Neville Goddard, sang guru hukum asumsi, selalu menekankan bahwa kita harus merasakan keadaan seolah-olah keinginan itu sudah tercapai, gitu kan ya? Menulis tangan adalah cara terbaik untuk merasakan itu. Ya, saat tangan panjenengan itu bergerak, pikiran panjenengan tidak melantur kemana-mana, tapi terfokus bersama dengan gerakan-gerakan yang membuat tulisan itu. Dalam hal ini panjenengan dipaksa untuk hadir sepenuhnya, ya, present, ya, hadir sepenuhnya terhadap asumsi baru panjenengan itu yang tertuang dalam tulisan itu. Kita lihat contoh nyata dari kisah Mas David ini. David adalah seorang pria yang hidupnya itu stagnan ya, usianya 40 tahun. Nah, ini cerita ini dari kawan saya sendiri. Dia merasa terjebak dalam pekerjaan yang sebenarnya membosankan. Ya maklumlah dia itu PNS, pada orangnya suka dengan tantangan. Udah gitu utangnya numpuk lagi. Selama bertahun-tahun dia hanya berharap bahwa suatu saat hidupnya berubah. Tetapi pikirannya itu selalu dihantui dengan kecemasan-kecemasan, ketakutan terhadap tagihan-tagihan yang selalu ada. Nah, ceritanya ini suatu malam, setelah menyimak prinsip kekuatan pikiran dari YouTube-nya Pak Lang sudah sekian tahun yang lalu, David ini membeli sebuah jurnal, jurnal merah, ya. Jurnal itu buku, ya buku skrip neng warung itu. Dia mulai menulis dengan tangan setiap malam sebelum tidur. Dia tidak menulis saya ingin kaya, tidak. Tetapi dia menggunakan hukum asumsi persis seperti yang Pak Lang ajarkan. Dia menulis begini, saya sangat bersyukur sekarang saat saya duduk di ruang tamu di rumah baru saya yang luas, menghirup aroma kopi, dan melihat saldo tabungan saya yang terus naik, naik, dan terus bertumbuh. David ini merasakan gesekan pena di kertas. Dia merasakan beratnya buku itu di pangkuannya. Dan tindakan fisik ini mengirimkan sinyal ke pikiran alam bawah sadarnya bahwa ini adalah kejadian nyata, bukan sekedar khayalan.
Apa yang terjadi para sedulur? RAS atau ras di otak David ini mulai bekerja. Tiba-tiba saja dia melihat iklan khusus analisis data yang sebelumnya itu diabaikan. Jadi iklannya itu ada di sana tapi dia abaikan. Nah, dia sekarang menjadi apa ya? Menjadi terklik ya, klik, pengen melihat. Dia merasakan dorongan kuat untuk menghubungi teman lama yang ternyata sedang membangun sebuah startup. Karena visi batinnya sudah tertulis dan terukir di otaknya, David tidak lagi berjalan lunglai. Dia berlari, seperti kata Habakuk tadi. Dalam 18 bulan, hidup David berubah total. Bukan karena keajaiban jatuh dari langit sedulur, tapi karena tulisannya itu, ya tulisan di jurnal itu, telah mengarahkan seluruh sarafnya menuju target yang super jelas. Itu rahasianya atau sainsnya begitu. Jadi ini bukan gaib. Dengan demikian dapat disimpulkan ya bahwa menulis itu merupakan satu kesempatan untuk mengubah realitas hidup panjenengan. Akan sangat baik kalau menulis itu sebagai sebuah ritual setiap hari untuk memprogram ulang kehidupan panjenengan. Mungkin panjenengan bertanya ya, Pak Alang kenapa sih harus nulis pakai tangan? Zamannya zaman laptop sudah canggih begini, ada apa? Ada tablet, ada handphone segala macam. Nah, gini penjelasannya. Saat panjenengan mengetik, gerakannya itu kan monoton toh. Setiap huruf rasanya podo kan. Ngetik A ya tinggal nunul, ngetik X tinggal nunul, B tinggal nunul, D tinggal nunul, nulis E tinggal nunul. Rasanya podo kabeh. Namun saat menulis dengan tangan, huruf A misalnya, itu kan memiliki tarikan garis yang berbeda dengan B kan, lengkungannya, goyangannya, tinggi rendahnya, A, B, C, D, E sampai huruf terakhir Z itu kan beda-beda goyangannya. Nah, keunikan gerakan ini menciptakan jejak-jejak yang kita sebut sebagai jejak neurobiologis di dalam otak panjenengan. Jadi lebih variatif, lebih dalam, lebih mengenal, lebih terukir, ya, lebih indah juga. Daripada nunal-nunul itu aja ya. Inilah cara memprogram kekuatan pikiran bawah sadar, seterusnya. Saat panjenengan menuliskan manifestasi panjenengan, panjenengan sebetulnya sedang melakukan operasi plastik pada kepribadian panjenengan. Kepribadian panjenengan itu dioperasi, dibongkar semua. Panjenengan membuang identitas lama yang penuh kegagalan dan mengukir identitas yang baru. Nah, berikutnya Pak Lang akan berikan instruksi praktis ya buat panjenengan. Saya berikan tantangan buat panjenengan ya untuk dilakukan hari ini. Jadi jangan hanya asik dengerin videonya Pak Alang tapi nggak dilakukan ya itu sama aja ngedabul. Harus dilakoni ya. Satu, ambil sebuah buku fisik dan sebuah pena. Ya ingat, ambil buku fisik dan sebuah pena. Hindari catatan-catatan digital untuk tugas seperti ini. Nomor dua, tuliskan satu tujuan terbesar panjenengan atau visi terbesar panjenengan dalam bentuk kalimat masa sekarang atau dalam bahasa Inggris itu present tense ya, sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Yang ketiga, gunakan detail sensorik. Maksudnya, di dalam tulisan itu, ceritakan apa yang panjenengan lihat, itu kan sensor. Apa yang panjenengan rasa, itu kan sensor. Apa yang panjenengan cium, ya cium artinya dibaui maksudnya ya. Apa yang panjenengan dengar, dan seterusnya. Secara konsisten, lakukanlah proses penulisan ini selama 21 hari. Paling bagus kalau tiap malam sebelum tidur. Ingat sedulur, saat panjenengan menulis, panjenengan sedang memindahkan energi dari dunia roh ke dunia fisik melalui koordinasi otot dan neuron. Ya, seru kan? Memindahkan energi dari dunia roh yang nggak kelihatan, dunia spiritual, ke dunia fisik. Dari uang yang tidak kelihatan menjadi uang yang nyata. Dari jodoh yang semula hanya spiritual menjadi benar-benar seorang gadis cantik di depan panjenengan. Nah, dengan demikian, panjenengan sedang memerintahkan alam semesta dan otak panjenengan untuk bekerja sama. Sebagai penutup, sedulur, dunia mungkin sudah menjadi sangat digital ya. Iya kan? Ini YouTube juga digital juga kan. Tapi hukum alam semesta tetaplah tidak digital. Hukum alam semesta itu nggak bisa digital. Kekuatan pikiran alam bawah sadar itu merespon kesungguhan panjenengan, merespon setiap tetes tinta yang panjenengan korbankan untuk memperjelas niat panjenengan itu. Tuliskan visi panjenengan dengan pena, ukir di hati panjenengan dan biarkan hidup panjenengan berlari menjemputnya. Salam seger waras.